Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai bertemu lagi sahabat Gani Bangun Berada. Dan sampai jumpa bagi teman-teman yang Masya Allah Allah datangkan tiba-tiba ke video kami, video saya Tia Fadila, dan tiba-tiba mengklik yang Allah hadirkan, yang Allah sudah gerakan nonton video kami bersama Quranic School Kuningan. Terima kasih banyak sudah datang di channel kami. Nah, dan jangan lupa agar mempunyai manfaat, agar kita juga tidak sia-sia nontonnya, ayo kita share, like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-temannya. Ilmu apa yang akan didapat? Apa saja yang akan didapat? Nah, jangan lupa kita share ya. Dan setelah share, jangan lupa loncengnya ting ting biar tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat lainnya dari kami Tia Fadila dan juga Quranic School Kuningan. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi yang sudah, terima kasih banyak ya. Jazakallahu khairan katsiran, Masya Allah. Senang sekali bisa mempunyai sahabat-sahabat keluarga yang hebat, luar biasa. Nah, kalau sahabat Quran yang sudah nonton video saya sebelumnya yang tentang bagaimana cara mengajarkan hafalan Quran, bagaimana jadwalnya apa, merojanya seperti apa gitu ya, caranya juga biar bisa tetap konsisten gitu ya, sudah, silahkan lihat di vlog saya sebelumnya tentang tips mengajarkan hafalan untuk anak-anak untuk usia dini, untuk sahabat kantor saja yang ngajarnya dan mengajar ada kita sendiri gitu ya. Dan hari ini saya akan share bagaimana sih tipsnya agar ada mutabaah, ada catatan yang kita pegang, kemudian kita tidak pamannya tidak salah gitu ya, tidak loncat ke ayat berikutnya, sudah ada catatannya. Nah, kita akan membahas tentang catatannya. Nah, seperti apa sih catatan yang paling sederhana? Seperti apa catatan yang paling sederhana? Kartu prestasi yang sederhana, mutabaah yang sederhana, buku mutabaah, buku murojaah atau kartu gitu ya. Kalau di lembaga Quranic School Kuningan agak lebih hemat, kita menggunakan kartu gitu ya. Ada juga yang buku gitu, buku kartu prestasi, buku mutabaah. Nah, orang tua juga terserah bisa lembaran begini ataupun buku gitu ya. Dan ini bisa diselipin kemana-mana, bisa dibawa kemana-mana kalau seperti ini ya. Nah, seperti apa sih catatannya? Nah, orang tua tinggal ini saja, tinggal mengisi. Ini ya ada nama ada suratnya, ada nama Quranic School Kuningannya. Nah, untuk kartu prestasinya orang tua atau sahabat Quran tinggal bisa ngisi tahsinnya kalau sudah belajar tahsin ya. Saya akan membahas dulu yang ini ya. Nah, nanti saya kasih tips lagi bagaimana cara mengajarkan huruf hijaiyah kepada anak-anak. Nah, kalaupun nggak ada, lihat vlog sebelumnya yang bagaimana cara mengajarkan huruf hijaiyah ya, di vlog sebelumnya ya. Nah, ini nomor tanggal boleh pakai Umi. Kalau di sini lembaga Quranic School Kuningan, karena di Kuningan memang lumrahnya Umi, kebanyakan pakai Umi, mayoritas Umi. Jadi kita lembaga Quranic School pun menggunakan metode Umi, gitu ya. Mau Umi, mau Iqra, di sini tinggal diisi saja. Jadi Umi berapa nih, Iqra berapa gitu ya. Catat halaman apa, keterangannya boleh dikatakan lulus, ulang atau lancarkan atau tidak lulus gitu ya. Biasanya diulang, lulus gitu ya, atau dilancarkan gitu ya. Kalau lulus udah jelas gitu ya, jayyid jidan, mumtaz jidan. Nah, kasih bintang, mereka suka bintang kalau anak-anak. Bintangnya kalau lulus 3 kasih bintang, kalau tidak lancar 2 ya, lancarkan maksudnya, lancarkan 2, kalau diulang 1 gitu. Kalau diulang otomatis besoknya diulang. Kalau dilancarkan pas murojaah juga insya Allah malamnya sudah tinggal nambahin ayat, jangan diulang lagi karena bukan diulang seperti itu. Nah, jadi kalau bintangnya dapat 2 atau lancarkan, insya Allah maghribnya bisa ditambahin lagi 1 atau 2 ayat. Nah, ini juz ya, karena kita sedang fokus ke yang juz. Kita surat apa? Kemarin saya sarankan untuk yang surat panjang, An-Naba, surat juz 30, surat An-Naba ayat berapa? Ayat 1 sampai 2 ya. Kita sudah 1 sampai 2, umpamanya keterangannya itu yang tadi, lulus, lancarkan, diulang, bintang 3, bintang 2, bintang 1. Boleh karena ini kita yang mengajarkan, bukan guru. Biasanya kalau mutabah atau kartu prestasi di sekolah kan ada tanda tangan orang tua nyimak enggak, karena memang itu lagi
visi misi orang tua dan sekolah sama. Dan sebaik-baik kewajiban itu ya memang orang tua. Jadi kalau jangan sampai kartu prestasinya nggak pernah dilihat. Jadi kenapa sekolah minta tanda tangan orang tua kartu prestasi itu atau mutabah itu? Oh, orang tua sudah ikut bagian gitu, ikut bagian untuk mendidik. Oh, orang tua ternyata menyimak. Oh, orang tua ternyata peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Oh, orang tua ternyata memurojaah di rumah. Oh, udah kan di sini diulang loh. Kok diulang, coba nyobain anak saya. Oh, ternyata memang kamu diulang, Nak, gitu kan ya. Harus sekolah. Kalau lima cukup ini aja. Boleh juga dikasih keterangan sama sahabat Quran dimanapun berada di sebelum keterangan, yaitu di materi dongeng atau akhlak. Adek Umi punya buku nih, Bunda punya buku, bukunya biar Bunda juga termotivasi ya, buku etabai numpuk baik udah gitu terus biar anak tuh pengen soleh tuh ya, apalagi pandemi begini san wajarkan gitunya guru privat karompok meureun atudanya panginten tak aya nu cocok panginten gitu ya. Mungkin saja gitu jadi bahasa Sunda ya. Nah, jadi buku-buku yang ditumpuk tuh yang di lemari gitu ya. Udah kita baca kembali. Anak pintar, ibunya juga pintar. Nah, boleh. Itu motivasi kita loh sebenarnya gitu ya, motivasi orang tua gitu ya. Biar anak pintar, kita juga biar nggak malas-malas, boleh. Dongeng apa, tulis keterangannya di sini. Dongeng makan sambil duduk atau dongengnya tentang teladan Rasulullah jilid 1 boleh gitu ya. Nah, seperti ini kartu prestasinya. Ditulis jilid 1, 30 dan sebagainya. Itu seperti itu gitu, ada diulang. Kak, bagaimana caranya, maksudnya diulang itu apa? Seperti apa? Atau katanya yang namanya lulus seperti apa? Usia 2 sampai 4 tahun gitu ya. 2 sampai 4 tahun ya cara lulusnya. Anak banyak kan ada yang di awal doang. Amajulun ada yang lu alun ada yang memang sudah ammayatasa alun, ada yang ada gitu ya. Tergantung anak-anaknya. Dan kenapa bisa harus diajarkan orang tua? Kita tahu bahwa kalimatnya tuh seperti itu. Anak saya memang telat bicara, anak saya memang seperti itu bicaranya, tapi itu hafal loh. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah ketika dia membaca di awal juga itu udah lulus. Alun itu lulus. Kemudian kalau keduanya alun itu juga lulus. Ya, makanya nanti dikuatkan di murojaah. Nah, makanya di sini nanti ada keterangannya murojaah juga, silakan contreng gitu ya. Biasanya saya di ujung-ujung juga boleh gitu ya. Yang penting VN itu yang plug saya, silakan di itu yang tentang VN itu udah melancarkan banget. Nah, kalau mamanya dia enggak banget, silakan diulang. Tulis sini, diulang. Nggak apa-apa. Ada kita nggak lagi targetan, nggak lagi lomba-lomba. Kita nggak lagi challenge dapat mobil atau MRC, enggak. Tetapi sebenarnya adalah konsistennya ibu, tugasnya ibu, ikhtiar ibu pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya 2 ayat itu sampai sebulan seminggu ya nggak apa-apa. Ternyata kita menikmati ketika sebelum itu kita nggak gerutu, nggak ngeluh, menikmatinya. Coba bayangin berapa pahala dari 1 huruf kan sudah 10 kebaikan. Amayat asal Masya Allah. Jadi sebenarnya ngapain itu adalah tentang menikmati. Ngapain itu tentang mengenal. Ngapain itu tentang rasa ingin dekat gitu. Jadi nggak usah challenge, nggak usah lagi lomba-lomba pengen ulang. Dan sebaik-baik yang tahu kondisinya ya kita. Jadi ini hafal gitu ya. Karena anak saya memang seperti ini kalau ngomongnya, lancarnya seperti ini. Nah, jadi diulang. Kalau mamanya udah dirasa bagus, sambil goyang-goyang, garuk-garuk, naik-naik, mayatun itu lulus, boleh bintang 3. Tapi kalau 4 tahun sudah bisa ngomong, 3 tahun insya Allah gitu ya. Yang tidak telat bicara mungkin kayak Milzam itu 3 tahun sama 4 tahun udah lancar, meskipun di ro ya, tapi lancar. Amma ya tasalum bisa lulus gitu ya. Kalau sudah dirasa lancar gitu ya. Jadi lancar setengah pun bisa lancar, bisa dikatakan lulus. Alun lulus, alun lulus. Nah, jadi ada tingkatannya 2 sampai 3 tahun tuh yang belum lancar itu lulus. Tapi kalau yang sudah lancar, memang ngomongnya lancar, nyambung, itu belum lulus.
itu di sekitar hampir 3 tahun, hampir 4 tahun, maksudnya 3 tahun setengah ke sana. Nah itu harus kita tahu, paham, jadi belum lancar. Kalau cuma lun, nah itu dilancarkan lagi, jadi di sini dilancarkan. Nanti biasanya lah lulus karena murojaah yang pagi, siang, sore, ya. Nah kayak gitu, itu ya, paham ibu-ibu bagaimana cara ulang lancar gitu ya. Apalagi kalau amaya tasa alunu langsung cuma lancar. Tapi kalau lun dan itu belum lancar ngomongnya, tetap lulus. Tapi kalau sudah lancar ngomong lancarkan atau diulang, silahkan ya, diulang. Gitu sahabat kami dimanapun berada. Jadi ibu juga punya patokannya, ibu juga bisa konsisten untuk ngajarinnya, dan ibu juga punya targetan. Ibu juga punya targetan, ibu pengen ngapalin anak bareng sama anak-anak, jadi tertargetkan Yuna. Iya ibu juga hafal, bunda juga hafal, ibu juga hafal anak bayinya. Masya Allah, semoga Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi anak soleh dan solihah. Allah titipkan anak yang berbakti untuk Allah, untuk agama, untuk kita, untuk lingkungan dan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Terus jadi sahabat kali berada, sampai ketemu nanti di vlog selanjutnya. Tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap konsisten dalam kebaikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Ajak teman-teman yang lainnya untuk belajar Al-Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.